Yogyakarta emang nggak pernah bisa diem. Ada lagi ini penginapan terbaru, masih dekat dengan kawasan Prawiro Taman ini, tapi harganya 100 ribuan. Ada kolam renangnya. Namanya adalah Abrakadabra Mansion Yogyakarta. Kembali lagi di Yogyakarta episode ke-6 ya, Grebek Hostel season ke-5. Kali ini kembali di daerah Mergangsan atau Prawiro Taman. Patokannya adalah daerah Jageran atau Jageran. Dari alun-alun kidul kita tinggal lurus aja ke arah selatan, lewat Pelengkung Gading gitu, Kamas Bayu Trusmonya sampai nemu tadi Pelang Jageran. Kemudian ada Hotel Rubah Graha, kita pernah review penginapan ini ya. Nanti kita kayak jalan lurus aja sedikit, kayak nggak sampai 10 langkah sampai ketemu dengan gapura lagi, namanya adalah Jageran. Pokoknya ini penginapannya recommended banget, deket gitu, nggak jauh. Kalau misalkan Kamas Bayu terus semuanya ngikutin videoku ini, aku dapetnya di harga Rp109.000 di Agoda. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi ya, Kamas Bayu terus semuanya. Jadi dulu kan kita pernah review Abrakadabra Homestay. Nah ini ternyata kayak masih satu manajemen nih, ada Abrakadabra Mansion. Ini memang tempatnya tuh masuk ke dalam gang, jadi dipastikan kayak tenang banget gitu rasanya, Kamas Bayu terus semuanya. Ini kita langsung ketemu ya, tadi dari Gapura Jageran jalan kayak beberapa langkah udah sampai langsung. Sebelahnya tuh ada kayak restoran yang aku sih kemarin nggak sempet coba, tapi rame terus gitu. Jadi mungkin kalau misalkan bingung cari makan, udah nggak perlu takut, sebelahnya ada tempat makan juga ya, tempat ngopi juga yang pastinya ini mendukung gitu untuk staycation di Abrakadabra Mansion. Sekali lagi penginapan murah, ada kolam renang juga, harganya itu cuman Rp109.000. Aku dapatnya di Agoda, nanti link pembelian aku taruh di deskripsi. Untuk parkir motor, hanya parkir motor ya, parkir mobil nanti kayaknya tadi di jalan abis Jageran tadi ya. Tapi ini untuk motor sih bisa kayak 10-an motor, masih bisa terakomodir dengan baik gitu. Dan ini pintu masuk khusus untuk yang nginep ya di Abrakadabra Mansion. Ini kebetulan di sini cuman meninggalkan kopi ID, kemudian langsung pembayaran, nggak pakai depositan gitu. Dan ini beneran ya, begitu kita masuk tuh langsung ke semuanya tuh ada di sini gitu. Ada yang kamar-kamar, kemudian ada mini jacuzzi, kemudian communal area, reception, dan juga dapur. Ini tempatnya juga aku kaget banget, beneran recommended karena Yogyakarta yang panas, masuk ke sini tuh berasa kayak yang adem banget gitu. Udah lengkap dengan mini jacuzzi juga, ini juga lumayan luas. Aku sebutnya mini jacuzzi tapi ini lebih luas ya kayaknya ya. Tapi untuk kolam renang tuh kekecilan, jadi emang kayak bisa berendam, baca-baca buku karena koleksi bukunya juga banyak. Nah nanti ketika kita masuk, sepatu tuh harus ditaruh gitu ya, nggak boleh pakai sepatu, pakai sandal, alas kaki tuh harus dilepas begitu sebelum memasuki kawasan communal area dan juga dalam dari penginapan Abrakadabra Mansion. Di sini aku juga kaget karena kemarin untuk dormitory yang isinya 4 orang, mixed dorm, itu cuman diisi aku, satu turis Indonesia. Kemudian depan kamar dormitory khusus cewek itu juga cuman ada satu cewek Indonesia. Kemudian kita juga nemu satu pasangan Indonesia dan lainnya itu adalah bule semua ya. Jadi kemarin beneran kayak sepi untungnya. Jadi beneran kayak kita yang mungkin butuh ketenangan ya, ini penginapan tuh akan mengakomodir kita semua. Dapurnya juga ini free flow ya, kita bisa bikin teh kopi di sini. Ini kita juga bisa masak juga, tapi ini self service. Setelah kita pakai segala macam peralatan masak, peralatan makan, nanti harus dicuci lagi gitu. Ini juga temanya tuh kayak industrialis banget gitu, kayak beneran kayak rumah tak bersekat begitu ya, dan masih ada hawa-hawa hijau. Ini seger banget asli, meskipun kemarin sih nggak ada yang pakai juga untuk mini jacuzzi-nya. Tapi ini sepertinya enak kalau misalkan kita long stay gitu, kemudian pengen kayak menyempatkan diri satu hari tuh nggak kemana-mana, kayak bakalan terakomodir sih dengan mini jacuzzi yang ini juga lumayan dalam. Nggak dalam juga sih sebenarnya, cuman ini enak untuk berendam, baca buku, ngemil-ngemil ya kan.
kemudian suara gemercik air yang kayak menambah hawa-hawa nyaman begitu ya. Ini juga unik banget tuh, ini penampakannya beneran di satu lokasi ya, ada yang mini jacuzzi, kemudian tadi juga unik untuk communal areanya tuh kayak turun ke bawah amphitheater gitu modelnya, kemudian dapur, depannya tuh kamar-kamar, dan kamar-kamarmu juga depannya tuh ada kayak kolam-kolam kecil, kolam ikan gitu. Dan aku juga uniknya di sini nggak ada nyamuk dong, meskipun banyak air, banyak tumbuhan ya kan. Malam-malam nongkrong tuh nggak kena ganggu dari nyamuk karena ini bersih banget sih sebenarnya ya. Tuh, nanti kita juga akan jalan-jalan karena ternyata ada rooftopnya, tapi ini penampakan communal area. Ini 10 orang duduk-duduk di sini bakalan kayak seru banget sebenarnya karena kemarin sarapan pun juga sama. Sempat sarapan bareng bule, kemudian sarapan bareng turis Indonesia juga. Asik sih, ini beneran bisa mendekatkan dan petugas juga tampaknya ini ya mencoba membuat kita mingle gitu. Jadi nggak ada sekat begitulah rasanya ya. Communal area nggak cuma satu, karena kalau ini pas depan kamarku dan juga kamar dormitory itu masih ada communal area yang kedua. Tapi ini mungkin hanya untuk 6 orang sih, kayak bakalan desek-desekan begitu ya. Dan ternyata depan dari communal area persis ini adalah area dari kamar mandi dan juga shower. Kalau nggak salah hitung kemarin itu ada 3 kloset, kemudian 3 kamar mandi, 2 tanpa air panas, 1 pakai air panas. Jadi mungkin agak ngantri ya kalau mau pakai air panas ya. Tapi ini ada beberapa kloset yang langsung jadi satu dengan showernya. Ini juga masih tergolong baru, tapi tanpa air panas ya Kamas Betul semuanya. Meskipun ini atasnya kayak semi indoor juga, semi outdoor. Jadi tetap sih nggak pakai air panas pun tetap berasa nggak begitu dingin sih ya. Dan dilengkapi juga dengan satu wastafel. Nah ini kemarin juga unik, jadi kita gosok giginya tuh di communal area yang kedua nih, malam-malam sebelum tidur pada gosok gigi bareng. Itu juga unik sih, setelah kita kayak seharian cerita-cerita traveling dan ngetrip ngapain aja gitu di Yogyakarta. Nggak perlu pakai lama, kita langsung masuk ke kawasan dormitory. Ini aku pesen yang mixed dorm, sekali lagi harganya itu cuman Rp109.000. Aku dapatnya di Agoda. Nanti pembelian di Traveloka misalkan ada, nanti aku akan taruh di deskripsi. Itu diisi oleh 4 bunk bed. Itu juga pakai besi dan ini pakai beton untuk bednya gitu ya. Jadi beneran pakai beton, nggak bakal bunyi kerengkat-kerengkit begitu. Kemudian tadi untuk PR sih mungkin untuk ini ya, tangganya kan dari besi. Nah ini lumayan sakit ternyata ketika aku coba untuk naik. Itu beneran harus kayak naik cepet gitu, kalau kita nahan tuh kayak sakit gitu di besinya. Kemudian gak dilengkapi dengan AC, tapi satu kamar tuh udah ada kipas anginnya. Dan kemarin jujur aku ketika datang ke sini tuh Jogja tuh lagi dingin kalau malam, jadi nggak ku pakai untuk kipas anginnya. Tirainya juga lumayan tertutup sempurna begitu ya, jadi kita kayak nggak perlu worry. Cuman kemarin aku kaget sih, di sini tuh nggak ada fasilitas locker, jadi agak PR banget kalau mungkin kita bawa barang berharga gitu ya. Dan ini agak kebingungan nih nyimpennya ya, agak worry gitu kalau mau ninggal karena nggak ada lockernya. Jadi mungkin next untuk petugas kalau misalkan nonton video ini boleh kali dilengkapi dengan locker, mana tahu bisa nyimpen barang-barang berharga. Karena kemarin di sini pun nggak ada. Ada tempat untuk kita mau ngegantung baju di sini, ada 3, lumayan kokoh juga. Kemudian ada tempat kalau kita mau naruh HP. Kemudian charger itu juga ada hanya 1, karena 1 tuh dipakai untuk kipas angin. Jadi kalau kita mau laptopan sambil ngecas handphone agak PR juga ya. Dan ini penampakannya beneran dari beton kan Kamas Bayu terus semuanya. Jadi kalau misalkan naik turun tuh nggak akan mungkin bunyi gitu, nggak ngeganggu yang di bawah kalau dari atas mau naik atau mau turun. Ini juga aku agak takjub ya untuk kamarnya, mungkin ini yang dormitory 18 plus karena beberapa graffiti, beberapa wall artnya ini tuh emang 18 plus banget. Aku nggak ngerti konsepnya apa, tapi ini unik sih ya kan. Pagi-pagi kita dapat breakfast karena kebetulan aku kamar Rp109.000 di Agoda. Itu lengkap dengan breakfast, penampakan sarapannya kayak gini. Ada lupis,
kemudian ada martabak, kemudian ada arem-arem, dan juga ada fruit pie. Jadi karbohidratnya ada, lauknya ada, dessertnya ada ya. Jadi ini beneran recommended dan lumayan kenyang karena kita juga pakai kopi juga. Jadi mungkin ini aman-aman aja ya. Dan satu hal yang menarik juga dari nih yang tadi aku bilang. Tadi yang di kamar udah kelihatan ya 18 plus banget. Nah ini wall art yang di communal area juga sama. Gak ngerti ini konsepnya adult atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas di sini tuh ada rooftopnya. Rooftopnya ini ada di lantai 3. Jadi kita kayak kudu naik tangga. Ini menarik banget kalau malam-malam gitu ya. Mau ngobrol intimate sama tamu lain itu bakalan menyenangkan banget karena ini lumayan luas. Kemudian kalau siang-siang juga aku kaget karena mungkin Jogja lagi dingin ya. Dan juga lagi ada One Piece bendera lagi marak begitu. Nah ini kayak gini penampakannya. Seger sih. Jadi itu yang aku bisa rekomendasikan ke Mas Bayu terus semuanya. Penginapan dekat Keraton Jogja, dekat Taman Sari, dekat Prawiro Taman, Abrakadabra Mansion. Harganya cuman Rp109.000 di Agoda. Minggu depan masih akan review lagi satu penginapan di Jogja. Jadi jangan kemana-mana. Setiap hari Kamis selalu tune in ya di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Happy weekend Mas Bayu telur semuanya.